Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Wali Kota Salatiga, Bapak Yulianto SEMM. Yang kami hormati Kepala SMP Muhammadiyah Plus Salatiga beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Komite SMP Muhammadiyah beserta segenap pengurus. Yang kami hormati Ketua Yayasan Muhammadiyah Salatiga, yang kami hormati tamu undangan, orang tua siswa, hadirin sekalian dan anak-anakku para siswa, khususnya siswa-siswi kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang berbahagia. Puji dan rasa syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena siang hari ini kita bersama-sama dapat bersilaturahim secara virtual ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka Wasana Warsa SMP Muhammadiyah Plus Salatiga. Sehubungan dengan hal tersebut, saya mengucapkan selamat kepada anak-anakku siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang telah menyelesaikan tahun pelajaran 2019-2020. Bapak, Ibu, hadirin dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, pada saat ini masih bulan Syawal, tentunya saya atas nama pribadi dan atas nama Dinas Pendidikan Kota Salatiga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Tentunya pada kali ini Wasana Warsa yang diselenggarakan secara virtual ataupun daring ya, ini berbeda dengan pelaksanaan Wasana Warsa tahun-tahun yang lalu ya. Karena saat ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19, tepatnya merebak di Indonesia ini sudah mulai Februari yang lalu. Namun tepatnya pada 16 Maret 2020, anak-anakku khususnya di Kota Salatiga ini kita sudah melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini secara daring. Anak-anak harus belajar dari rumah. Nah, hal ini bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Di samping itu juga untuk mengurangi aktivitas kalian ya ini di luar rumah agar tidak terpapar COVID-19 ini. Nah, tentunya dengan pandemi saat ini sangat membawa perubahan yang luar biasa ini khususnya di bidang pendidikan ya. Karena dengan pandemi kemarin terbit SE atau Surat Edaran Mendikbud ini nomor 4 tahun 2020 ya, ini tentang penyelenggaraan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, di mana kebijakan dari pemerintah ini UN ya atau ujian nasional ini dibatalkan. Artinya anak-anakku ini kelas 9 ini sudah lulus tanpa harus mengikuti ujian. Nah, ini tahun yang luar biasa ya, sehingga kalian sudah lulus tanpa harus mengikuti ujian. Meskipun kebijakan Merdeka Belajar ini sebenarnya tahun 2020 ini merupakan UN terakhir ya, tapi dengan merebaknya COVID-19 akhirnya kebijakannya untuk UN dibatalkan. Nah, tentunya dengan kebijakan tersebut ya anak-anak sudah lulus karena tanpa ujian ya, karena memang UN ini bukan merupakan syarat kelulusan ataupun syarat untuk seleksi melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Sehingga harapan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga pandemi COVID
COVID-19 ini segera berakhir dan hilang dari muka bumi ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pendidikan adalah sebuah proses penting bagi kelangsungan masa depan anak-anak kita. Pendidikan merupakan sarana yang penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, melalui Undang-Undang Dasar 1945, negara mengamanatkan bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara, sehingga negara harus menjamin dan berkewajiban menyelenggarakan sistem pendidikan nasional. Begitu juga di Kota Salatiga sebagai kota pendidikan, ini telah menempatkan pendidikan ini menjadi prioritas utama dalam pembangunan. Sehingga di dalam misi pertama Bapak Wali Kota Salatiga ini menyebutkan bahwa meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, mewujudkan SDM yang handal, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budaya. Pendidikan tidak sekedar mendapatkan ilmu pengetahuan, namun lebih jauh pendidikan diharapkan mampu menyiapkan anak-anak kita dengan penguatan pendidikan karakter dan budaya adiluhung yang sudah kita miliki. Sehingga selain dibekali dengan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, ini kalian diharapkan juga memiliki moralitas dan akhlak yang baik. Apalagi dalam situasi pandemi COVID saat ini, kita harus selalu bersabar, kita harus selalu berdoa, semoga keadaan nanti akan kembali normal. Hadirin dan anak-anakku yang saya cintai, berkaitan dengan kegiatan Wasana Warsa ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal untuk dicermati bersama. Yang pertama, saya mengucapkan selamat kepada siswa kelas 9 SMP Muhammadiyah Plus Salatiga yang telah lulus. Kalian boleh berbesar hati, tetapi jangan sampai lupa diri. Lulus dari jenjang ini bukan berarti telah meraih sebuah keberhasilan, namun masih begitu banyak tantangan yang harus kalian hadapi, ya, baik hari esok, lusa maupun masa depan. Oleh karena itu, berlomba-lombalah dalam menuntut ilmu sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan kalian. Yang kedua, pertimbangkan secara matang dengan orang tua untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Nah, ini sebentar lagi anak-anak akan mendaftar ke SMA maupun SMK nih, atau mungkin ke MA yang sebentar lagi juga akan dibuka pendaftaran secara online, ya, sehingga kami berharap ya, anak-anak ini mendaftar sesuai dengan keinginan kalian, ya. Kalian ini cita-citanya mau kemana, ya. Jangan karena karena teman mungkin, ya, temannya pengen di sini yuk bareng-bareng, enggak, ya. Tapi semua karena keinginan kalian sesuai dengan cita-cita, sehingga harapannya nanti kalian semua bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Kemudian ketiga, yang kepada orang tua siswa, kami sangat berharap, ya, Bapak Ibu saat ini dengan situasi pandemi COVID-19 tentunya KBM atau kegiatan belajar mengajar di rumah ini membutuhkan perhatian, bimbingan, pengawasan dari orang tua, ya. Bimbingan penjenengan nanti luar biasa pendampingannya, sehingga kami berharap Bapak Ibu betul-betul mengawasi proses belajar mengajar di rumah maupun pergaulan putra-putri Bapak Ibu sekalian, ya, karena di masa sekarang ini nanti juga dimungkinkan KBM ini bisa berjalan sampai akhir tahun, ini dimungkinkan, ya, sesuai keadaan perkembangan COVID-19 ini, ya. Tapi kita berharap nanti 13 Juli kasus di Kota Salatiga terkait kasus positif sudah turun,
sehingga nanti anak-anak kita bisa kembali ke sekolah ya, meskipun harus mematuhi protokol kesehatan. Kemudian yang keempat, saya juga menghimbau kepada sekolah dan komite sekolah untuk selalu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di SMP Muhammadiyah Plus Salatiga ya. SMP Muhammadiyah merupakan SMP swasta ya, kalau kita melihat luar biasa ya, ini sudah maju ya, sehingga kami berharap ya Bapak Ibu guru pun juga untuk meningkatkan kompetensi di era masa pandemi ini ya, sehingga kami berharap dengan liburan nanti ya, tolong digunakan waktunya ya, mungkin untuk menyusun silabus RPP pembelajaran di era new normal nanti. Kemudian juga untuk menyusun e-modul ya, kalau saat ini tentunya pembelajaran yang disampaikan ya ke anak-anak ini mungkin belum terstandar ya, sehingga asal anak mungkin mendapatkan tugas, namun ini perlu ada mungkin kurikulum transisi ya, mungkin kurikulum transisi sambil menunggu keputusan atau kebijakan dari pemerintah pusat ya, karena kita tidak tahu pandemi ini kapan berakhirnya. Kemudian juga daftar absen online, daftar nilai online, bahkan jurnal mengajar online ya. Saat ini Bapak Ibu yang ASN mungkin ini jam mengajar ini sudah tidak dihitung ya, karena dengan work from home. Namun harapan kami ya, dengan membuat jurnal mengajar online ini merupakan kinerja dari Bapak Ibu ya, sehingga dapat diukur melalui jurnal mengajar online, sehingga kami berharap nanti sekolah ini SMP Muhammadiyah Plus nanti ya, nanti bisa mencetak tunas-tunas bangsa yang berkualitas baik akademis maupun non akademis, dengan guru-guru yang hebat dan luar biasa. Nah, Ibu Bapak hadirin yang kami hormati dan anak-anakku yang saya banggakan, mungkin sebelum mengakhiri sambutan ini saya berpesan ya. Saat ini nanti kita akan memasuki masa new normal atau tatanan kehidupan baru, yang mana ini memang hal baru ya, karena kemarin kita ini hidup normal, nanti ini ada kondisi tatanan kehidupan baru atau new normal, sehingga kami tetap pesan kepada Bapak Ibu putra putrinya, tolong ya tetap mematuhi protokol kesehatan ya, tetap mengenakan masker. Nanti pada saat new normal anak masuk kembali pun anak tetap mengenakan masker. Kemudian juga sesering mungkin cuci tangan pakai sabun dalam air mengalir ya, juga untuk menyediakan hand sanitizer. Juga berikutnya tentunya jaga jarak ya, ini yang penting untuk mencegah mata rantai itu juga jaga jarak ya, baik social distancing maupun physical distancing. Dan yang tidak kalah pentingnya tentunya tingkatkan perilaku hidup bersih dan sehat ya, termasuk mungkin nanti pada saat menerima rapot nanti tentunya orang tua, kami berharap nanti orang tua yang hadir ya, anak-anak tidak perlu ikut ya, tapi nanti dari sekolah sudah dijaga terkait diterapkan terkait dengan protokol kesehatannya, sehingga tidak akan terjadi kerumunan ketika ambil rapot nanti. Nah, mungkin itu beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian. Amin. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.